wake up. Dimensi waktu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam kehidupan nyata, lini masa waktu berjalan secara linear. Kemarin adalah masa lalu, hari ini adalah masa kini, dan besok adalah masa depan. Namun dunia fiksi termasuk film memiliki keistimewaan dalam memanipulasi pergerakan waktu sehingga alur cerita bisa terjadi secara non-linear. Ada beberapa bentuk pola naratif film non-linear seperti cerita-cerita mengenai kejadian flashback, parallel universe, alternate universe, time travel, time loop, dan sebagainya. Time loop telah digunakan pada sejumlah film di mana sang protagonis mendapati dirinya terjebak dalam suatu putaran waktu dan harus menemukan serangkaian aksi yang tepat untuk bisa terbebas dari lingkaran tersebut. Dalam Spiral Story Structure as a Time Loop, Michael E. Unger menyebut pola time loop sebagai struktur cerita spiral, yaitu konstruksi naratif ketika karakter utama menjalani pengulangan peristiwa, pengalaman, lokasi, atau interaksi penting yang terletak di sepanjang alur cerita. Sementara itu, James Gleick berpendapat kalau time loop mendorong kita untuk berpikir tentang kausalitas. Bisakah akibat mendahului penyebabnya? Pada esai ini, kita akan membongkar pola naratif time loop dalam salah satu film Indonesia. Sabar Ini Ujian diklaim sebagai film time loop pertama di Indonesia. Setelah film ini rilis, mulai bermunculan film-film Indonesia lain dengan pola time loop seperti serial 2021, film Stone Turtle produksi kawan-kawan media yang bekerja sama dengan pihak Malaysia, serta film Kembang Api yang merupakan adaptasi dari film Jepang. Dengan demikian, film time loop baru populer di Indonesia pada era 2020-an, meskipun pola naratif semacam ini sebenarnya sudah ada sejak puluhan tahun lalu dalam perfilman dunia. Terdapat jeda waktu yang cukup panjang untuk pola naratif time loop masuk ke perfilman Indonesia. Hal ini bisa disebabkan oleh tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam menyusun plot film berpola demikian. Pola naratif time loop penuh dengan pengulangan adegan yang repetitif dan beresiko menimbulkan rasa bosan dalam diri penonton, sehingga bumbu komedi seringkali digunakan sebagai strategi untuk mengatasinya. Wow. Stop. Benar. Salah satu film berpola naratif time loop yang paling terkenal di dunia adalah film Hollywood tahun 1993 berjudul Groundhog Day. Sebelum Groundhog Day, sudah ada film pendek time loop berjudul 12:01 PM yang masuk nominasi Academy Awards tahun 1991. Pola naratif time loop juga pernah digunakan dalam serial televisi Star Trek The Next Generation episode Cause and Effect yang disiarkan tahun 1992. Selain itu, pada tahun 1980-an, ada beberapa film yang menganut pola time loop seperti Tokyo Kakeru Shoujo dari Jepang dan film Soviet berjudul Zerkala для Героя. Cikal bakal film berpola time loop sendiri adalah film-film berbentuk naratif time travel dan what if scenarios yang sebenarnya sudah ada sejak beberapa dekade sebelumnya. Meskipun bukan benar-benar menjadi yang pertama di dunia, namun film Groundhog Day seringkali dianggap sebagai empunya film time loop. Groundhog Day memiliki kemiripan dengan film Sabar Ini Ujian. Keduanya merupakan film bergenre komedi romantis yang mengisahkan karakter protagonis laki-laki berwatak keras kepala, egosentris, dan arogan. Dalam film Groundhog Day, tokoh utamanya adalah Phil Connors, seorang penyiar berita yang terperangkap dalam suatu siklus waktu, mengulangi hari yang sama berkali-kali. Dalam istilah bahasa Inggris, Groundhog Day mengacu pada penggambaran situasi yang repetitif, tidak menyenangkan, dan monoton. Denny Rubin selaku penulis skenario film Groundhog Day mempertanyakan tentang immortalitas manusia saat menulis naskah film ini. Jika seseorang bisa hidup panjang, apakah dia mampu untuk berubah? Cerita-cerita dalam film secara alamiah adalah tentang perubahan. Dan jika saya menguji perubahan dari seorang karakter melawan waktu yang tak terbatas, saya menginginkan dia awalnya merupakan seorang karakter yang tak mau berubah. Mungkin jika manusia seperti itu memiliki lebih banyak waktu, dia pada akhirnya akan menjadi dewasa. Mungkin satu kesempatan hidup tidaklah cukup. Sama halnya dengan Phil Connors di Groundhog Day, protagonis di film Sabar Ini Ujian juga memiliki kepribadian yang sulit untuk berubah. Sifat tokoh Sabar disebabkan oleh trauma masa kecil karena ditinggalkan bapaknya begitu saja. Hal ini menyebabkan Sabar tumbuh menjadi seorang laki-laki yang takut akan komitmen dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Baik Groundhog Day maupun Sabar Ini Ujian sama-sama menampilkan transformasi perubahan karakter protagonisnya seiring dengan peralihan antar babak di sepanjang film. Naratif film fiksi umumnya mengadopsi struktur 3 babak atau sering disebut sebagai struktur Hollywood klasik.
Setiap cerita yang tampil di layar memiliki 3 babak yang terdiri dari awal, pertengahan, dan akhir. Struktur 3 babak sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu, sejak Aristoteles memikirkan tentang drama. Menurut James Scott Bell, struktur 3 babak dianggap sukses karena sejalan dengan proses kita menjalani kehidupan. Anggap saja kita menghadapi sebuah problem dan kita bereaksi. Ini terjadi di babak 1. Kemudian, babak 2 adalah bagaimana kita menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk mencari tahu cara penyelesaian problem tersebut. Dan setelah melalui semua perjuangan, kita berharap mendapatkan pencerahan. Inilah resolusi di babak 3. Latar waktu film Sabar Ini Ujian terjadi pada tanggal 10-12 April 2020 dan suatu hari di 4 tahun sebelumnya saat Sabar dan Astrid gagal menikah. Babak awal film ini terjadi sehari sebelum pernikahan Astrid ketika Sabar gelisah memikirkan acara tersebut. Babak pertengahan terjadi pada tanggal 11 April 2020, yaitu hari pernikahan Astrid yang terus berulang puluhan kali dalam hidup Sabar. Babak akhir terjadi sehari setelah pernikahan Astrid sekaligus menjadi hari ketika bapaknya Sabar meninggal dunia. Babak pertengahan film Sabar Ini Ujian merupakan bagian terpanjang dibandingkan babak awal maupun babak akhir. Jika kita breakdown, terdapat 13 sequence time loop dalam babak ini dan setidaknya ada 60 hari berulang yang dialami oleh Sabar. Sequence pertama adalah hari buruk dalam hidup Sabar yang sebenarnya terjadi. Mulai dari gelas pecah, mobil mogok, salah kostum, hingga menyaksikan mantan tunangannya menikah dengan temannya sendiri. Sequence 2 merupakan tahap penyangkalan Sabar kalau ia mengalami hari berulang. Sabar tampak kebingungan dan mengira dirinya kena prank. Sequence 3 menjadi titik sadar bagi Sabar kalau harinya benar-benar berulang. Di sini Sabar perlahan-lahan mulai memperbaiki harinya melalui hal-hal kecil. Kemudian Sabar berusaha meyakinkan sahabatnya kalau ia terperangkap dalam time loop, namun Billy tidak percaya. Sequence 4 dan 5 merupakan usaha Sabar untuk membuktikan ke Billy bahwa harinya berulang, yang mana Billy akhirnya percaya di sequence 6. Pada sequence 6 ini muncul upaya awal Sabar untuk menghentikan time loop dengan berusaha menggagalkan pernikahan Astrid. Sequence 7-10 merupakan kelanjutan dari upaya egois Sabar dalam menggagalkan pernikahan Astrid demi terbebas dari time loop. Setelah sukses merebut hati Astrid lagi di sequence 10, rupanya Sabar masih terjebak dalam time loop. Sehingga di sequence 11, Sabar akhirnya melakukan manuver strategi dengan mengikhlaskan Astrid dan Dimas menikah. Strategi Sabar ternyata masih gagal dan harinya tetap terulang lagi. Sequence 12 memperlihatkan Sabar yang sudah pasrah dengan perangkap time loop. Ini menjadi sequence yang paling kompleks karena berisi flashback kegiatan Sabar selama hampir 2 bulan menjalani hari berulang. Mulai dari melakukan hal nekat, 24 kali liburan ke beberapa pantai, 18 kali bunuh diri dengan berbagai cara, hingga berpura-pura menjadi karakter-karakter yang pernah diperankan Vino G. Bastian di film-film lain. Sequence ini menjadi turning point ketika Billy tanpa sengaja menyadarkan Sabar mengenai penyebab kutukan hari berulangnya. Di sini Sabar mendapatkan pencerahan bahwa solusi dari hidupnya yang stagnan adalah transformasi sikap yang harus dilakukan untuk menghadapi trauma masa lalu. Sequence 13 adalah sequence loop terakhir, yaitu hari baik yang idealnya terjadi. Kali ini, Sabar melakukan hal-hal yang sepatutnya ia lakukan untuk memperbaiki kejadian-kejadian buruk di sekitarnya, termasuk memaafkan bapak. Setelah menjalani hari ini dengan ikhlas dan lebih perhatian kepada orang lain, Sabar akhirnya berhasil lolos ke hari besok. Babak pertengahan film Sabar Ini Ujian menjadi refleksi bahwa apa yang kita inginkan terkadang bukanlah apa yang sebenarnya kita butuhkan. Dalam film ini, terdapat plot twist bahwa sebenarnya time loop yang dialami Sabar pada tanggal 11 April 2020 bukan karena itu menjadi hari pernikahan mantan tunangannya, melainkan karena hari terakhir bapaknya hidup. Plot twist di babak akhir film ini bisa diterima oleh penonton karena adanya pemberian planting of information. Informasi mengenai trauma Sabar terus diberikan sedikit demi sedikit secara rapi sejak awal film, beserta suara sirene yang terdengar berkali-kali sepanjang film sebagai pertanda kematian tokoh bapak. Kesian sperma kamu, makin tua, makin susah nanti berenangnya. Terlepas dari beberapa lelucon bernada seksis, Sabar Ini Ujian layak dianggap sebagai salah satu film terbaik dari sutradara Anggi Umbara. Ini bukanlah film komedi romantis klise pada umumnya, karena film ini syarat akan makna filosofis yang tersirat di dalamnya. Sebagai film time loop pertama di Indonesia, Sabar Ini Ujian merupakan film yang terkonsep dengan baik dan memiliki lapisan makna yang cukup dalam. Situasi time loop diperlihatkan dalam konsep sinematografi dan editing film ini. Pada adegan ketika Sabar dan teman-temannya bertemu di acara pernikahan, terdapat pergerakan kamera yang berputar secara horizontal 360 derajat mengitari mereka. Secara konsisten, pergerakan kamera melingkar terus digunakan dalam sejumlah sequence saat Sabar masih terjebak dalam time loop. Namun, pada sequence loop 13, kamera sudah tidak bergerak secara memutar lagi dan digantikan dengan teknik katu pada sambungan editing di adegan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sequence loop 13 adalah yang terakhir karena Sabar menjalani hari ini dengan aksi yang benar. Begitu juga dengan pemilihan ukuran framing
kamera saat Sabar terbangun di babak akhir. Ketika Sabar masih terjebak dalam time loop, kamera membingkai Sabar dengan memperlihatkan kaos berwarna jingga yang ia gunakan. Namun setelah Sabar terbebas dari time loop di babak akhir film, kamera membingkai wajah Sabar secara lebih close up sehingga pakaian yang dipakai Sabar tidak terlihat. Ini berfungsi menciptakan antisipasi dalam benak penonton apakah upaya yang dilakukan Sabar pada sekuen sebelumnya berhasil atau gagal. Selain itu, konsep time loop juga dapat dirasakan dari pemilihan setting waktu terjadinya hari berulang, yaitu Sabtu 11 April 2020. Tanggal tersebut terdiri dari angka kembar 11 dan 2020. Sebenarnya, ada angka lain yang juga bisa menggambarkan loop, yaitu angka 8 yang menyerupai simbol infinity. Namun, tanggal 8 April 2020 jatuh pada hari Rabu, sedangkan acara pernikahan di perkotaan besar biasanya diadakan pada akhir pekan. Dalam film ini, time loop terjadi bertepatan dengan hari pernikahan yang dilangsungkan di Jakarta, sehingga tanggal 11 April 2020 dirasa lebih masuk logika cerita. Wacana tentang unsur kembar di film ini juga disinggung berkali-kali dalam dialog. Sabar mengatakan kalau ia ingin punya anak kembar. Pembahasan tentang kembar juga terlihat pada kostum yang digunakan para tokohnya. Misalnya, Sabar yang salah kostum memakai kemeja putih dengan dasi kupu-kupu, mirip dengan baju pelayan di acara pernikahan. Nonton di sini. Ayo bro, kerja. No, piring belum siapin. Apaan sih lu? Lah, ini kembar. Sabar, subur. Film berpola naratif time loop seringkali mengambil setting perkotaan dengan karakter manusia urban. Setting ruang urban dan repetisi temporal berfungsi menjadi refleksi perjuangan internal protagonis, sekaligus trauma kolektif dan ketidakmampuannya untuk membayangkan masa depan yang berbeda. Kehidupan di kota modern yang cenderung mendewakan waktu menyebabkan masyarakatnya memiliki rutinitas yang monoton dan repetitif. Hal-hal kembar dan hari-hari berulang yang dimunculkan dalam film Sabar Ini Ujian mewakili repetisi yang terjadi pada manusia urban. Pola berulang yang cenderung sama setiap harinya menyebabkan masyarakat urban merasa hidup dalam siklus yang jenuh dan membosankan. Ketidakpuasan dalam hidup membuat masyarakat mulai berhayal mengenai sebuah kehidupan ideal yang banyak diimpikan oleh sebagian besar dari mereka, yang mana kita kenal sebagai utopia. Sebaliknya, distopia adalah gambaran kehidupan yang buruk dan suram, yang mana masyarakat hidup dalam ketidakadilan, kesengsaraan, dan terbatasnya kebebasan. Dalam konteks masyarakat urban modern, distopia menjadi semakin relevan karena masalah-masalah yang dihadapi saat ini berkaitan dengan isu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Gomel dan Shemtov mencetuskan istilah limbotopia sebagai gambaran keadaan masyarakat yang tertahan di tengah-tengah antara utopia dan distopia. Konsep limbotopia menyoroti kondisi saat masyarakat merasa terjebak dalam situasi yang sulit, yang mana mereka susah untuk bergerak maju menuju sebuah utopia atau mundur menuju sebuah distopia. Limbotopia terdiri dari gabungan dua kata, yaitu limbus yang dalam bahasa Latin artinya tepi, dan topos yang dalam bahasa Yunani artinya tempat, sehingga limbotopia dapat dimaknai sebagai ruang ambang batas. Dalam film Sabar Ini Ujian, angka 11 pada tanggal berulang yang dialami Sabar menyerupai bentuk gerbang. Ini menggambarkan ambang batas dalam hidup Sabar. Sabar terperangkap di masa kini karena tidak mau berdamai dengan masa lalu, sehingga ia tidak mampu melangkah ke masa depan. Dengan kata lain, Sabar seperti terjebak dalam limbo di masa kini. Masa lalu yang traumatis akibat perbuatan bapak merupakan perwujudan distopia dalam hidup Sabar, sedangkan impiannya untuk menikah dan punya anak kembar dengan Astrid di masa depan adalah bagian dari utopia yang ingin diraihnya. Kondisi limbotopia dapat mencerminkan perasaan terjebak, stagnasi, atau bahkan kehilangan harapan terkait perubahan maupun perkembangan diri dalam lingkaran waktu yang tampak tak berujung. Dalam limbotopia, pengulangan dan pergerakan siklus waktu menjadi elemen yang dominan menggambarkan suatu kondisi di mana kemajuan maupun perkembangan tampak terhenti atau tertahan. Dengan demikian, konsep limbotopia erat kaitannya dengan pola naratif time loop. Pergerakan itu akan tiba jika sudah waktunya. Asik loh. Salah satu bentuk eskapisme yang umum dilakukan masyarakat urban saat mengalami stagnasi dalam hidup adalah dengan berjalan-jalan. Urban didefinisikan sebagai tempat di mana orang berjalan-jalan, menemukan diri mereka berada pada sebuah ruang yang padat dengan objek, aktivitas, serta interaksi yang saling terkait satu sama lain dan kadang-kadang sulit untuk dipahami secara keseluruhan. Kebiasaan berjalan-jalan tanpa tujuan alias keluyuran dalam konteks urban dikenal dengan istilah bahasa Prancis yaitu flânerie, sedangkan orangnya disebut sebagai flâner. Dalam esai The Painter of Modern Life, Charles Baudelaire memperkenalkan konsep flâner sebagai seorang penjelajah kota yang memiliki kebebasan untuk merasakan dan mengamati segala hal di sekitarnya tanpa terikat oleh tujuan tertentu dengan sikap yang santai, reflektif, dan terkadang kritis.
Pada babak pertengahan film Sabar Ini Ujian, tokoh Sabar menjadi Flanner dalam lingkaran time loop yang mengurungnya. Flannery yang dilakukan Sabar menjadi semakin jelas di sequence loop 12 ketika ia sudah pasrah lalu menghabiskan puluhan hari berulangnya untuk mengeksplorasi berbagai hal secara santai. Ini bisa menjadi cara untuk merenung, meresapi, atau sekedar menjauh sejenak dari tuntutan kehidupan sehari-hari yang mana terlihat dalam adegan ketika Sabar berbicara dengan Fido dan Billy. Setelah menjadi Flanner yang keluyuran dalam rutinitas monoton, Sabar mendapatkan sudut pandang yang berbeda tentang lingkungan sekitarnya. Terkadang, santai sejenak dan berjalan-jalan dibutuhkan oleh manusia urban yang stagnan dalam menghadapi problem hidupnya agar bisa merenung dan menemukan solusi untuk hambatan yang dialaminya. Miss Angsen dalam film Sabar Ini Ujian juga mewakili situasi loop yang dialami oleh protagonis. Coba kita perhatikan desain set kamar tidur Sabar sebagai ruang limbo atau wilayah ambang batas, tempat ia selalu mengawali hari berulangnya. Dalam ruangan ini, terdapat banyak ornamen properti berbentuk lingkaran bundar seperti kain bermotif mandala, gantungan dreamcatcher, lubang gitar, piringan hitam, lampu, jam tangan, dan sebagainya. Selain itu ada juga properti cincin yang muncul berkali-kali dalam film ini. Benda berbentuk lingkaran seringkali dipakai untuk mewakili kondisi pusaran waktu. Bahkan, film time loop lain seperti Kembang Api juga menggunakan bola sebagai properti utamanya. Hal menarik dari tata artistik film Sabar Ini Ujian adalah penggunaan kain bermotif mandala yang terbentang lebar di salah satu sisi kamar tidur Sabar. Motif mandala ini juga menjadi dekorasi yang banyak terpajang di tembok ruang tengah kos. Dalam bahasa Sanskerta, mandala artinya lingkaran. Konsep mandala diadopsi oleh tokoh psikologi analitik bernama Carl Gustav Jung untuk menjelaskan kepribadian manusia. Dalam ketaksadaran kolektif manusia, terdapat berbagai macam archetypes. Namun, hanya ada 4 archetypes yang masuk dalam konsep mandala Jung, yaitu persona, shadow, anima, dan animus. Persona adalah topeng atau citra diri yang ingin kita tampilkan ke publik. Shadow berarti bayangan atau sisi gelap dan rasa takut yang berusaha kita sembunyikan dari orang lain. Anima adalah sisi feminin dan animus adalah sisi maskulin dalam diri kita. Berdasarkan pandangan Jung, mandala merepresentasikan perjuangan bawah sadar kolektif menuju kesatuan, keseimbangan, dan keseluruhan. Jung menyebutkan mandala sebagai simbol individuasi dan transformasi alami. Individuasi atau pencerahan diri adalah proses menjadi seorang individu yang utuh ketika manusia berhasil menyatukan keempat archetypes dalam dirinya, sisi terang dan gelap, serta sisi maskulin dan feminin. Dengan kata lain, mandala merupakan tempat kelahiran kembali atau semacam siklus reinkarnasi yang dialami manusia. Filosofi yang diangkat Jung mengenai konsep mandala dan kelahiran kembali terlihat dalam pola time loop di film Sabar Ini Ujian. Naratif film time loop berisi pengulangan hari yang dialami karakter jika gagal untuk menjalani hari tersebut dengan tindakan yang seharusnya dilakukan. Protagonis dalam pola naratif semacam ini terdorong untuk berkontemplasi dan memperbaiki cara hidup agar bisa terbebas dari penjara siklus waktu. Jika protagonis gagal, maka ia akan dilahirkan kembali untuk mencoba lagi hingga berhasil. Dalam film Sabar Ini Ujian, titik mula siklus time loop selalu diawali dengan suara dering telepon dari ibu. Ini merepresentasikan proses manusia yang terlahir kembali ke dunia melalui seorang ibu. Berdasarkan 4 macam archetype dalam mandala Jung, Sabar tidak memiliki kendala yang berarti di persona maupun anima dan animus. Satu-satunya archetype yang masih menjadi hambatan bagi Sabar adalah shadow. Dalam dialognya bersama Astrid, Sabar mengakui bahwa ia membatalkan pernikahan mereka karena memiliki ketakutan akan menjadi sosok seperti bapaknya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bayangan atau shadow adalah sisi menakutkan dalam diri yang berusaha kita represi. Selama ini bayangan akibat trauma masa lalu menahan Sabar sehingga ia stagnan di masa kini dan sulit melangkah ke masa depan. Hal ini menyebabkan Sabar selalu memakai topeng sebagai mekanisme pertahanan diri. Bahkan, Sabar tega membatalkan pernikahannya supaya Astrid tidak perlu melihat bayangan gelap dirinya. Adegan yang menampilkan bayangan diri Sabar dengan jelas terdapat pada sequence loop 11. Setelah Sabar berhasil merebut Astrid kembali, ternyata ia masih terjebak dalam time loop. Sabar pun mengamuk dan merusak barang-barang di kamarnya. Cahaya keylight dalam adegan ini menembak tokoh Sabar secara frontal sehingga terlihat bayangan yang pekat di sisi tembok dengan kain bermotif mandala. Tata cahaya seperti demikian memperlihatkan shadow dalam diri Sabar yang akhirnya muncul ke permukaan dan menjadi satu-satunya bagian dari mandala yang menghambatnya untuk mencapai individuasi. Setelah melalui sekitar 60 hari berulang, Sabar akhirnya mencapai tahap pencerahan bahwa satu-satunya cara untuk bisa melangkah ke masa depan adalah menerima dan berdamai dengan bayangannya secara ikhlas. Supaya bisa terbebas dari time loop, Sabar harus memaafkan bapak dan membebaskan dirinya sendiri dari trauma masa lalu. Pencerahan ini didapatkan Sabar saat berdialog dengan ibu di sequence loop 12. Sabar, selama kamu belum bisa memaafkan bapak kamu, selama itu juga kamu gak akan move on. Teori psikologi analitik Jung terus berkembang, bahkan sampai ke bidang sastra dan film. Konsep pemikiran Jung tentang ketaksadaran kolektif menginspirasi Joseph Campbell saat merumuskan struktur naratif Hero's Journey.
Campbell mengatakan kalau cerita-cerita dalam mitologi memiliki struktur yang fundamental. Ada kemiripan pola naratif dalam kebanyakan legenda, mitologi maupun kisah heroik yang berakar dari ketaksadaran kolektif manusia. Hero maksudnya adalah sebutan untuk protagonis di cerita. Ia tidak harus memiliki kekuatan layaknya superhero, dan bahkan rakyat jelata seperti Frodo Baggins pun bisa disebut sebagai hero, asalkan ia memiliki kualitas karakter bak pahlawan. Struktur Hero's Journey umumnya mengisahkan hero yang harus pergi jauh meninggalkan rumahnya demi menyelamatkan masyarakat dari bencana. Di tempat baru, ia bertemu dengan sekutu sekaligus sejumlah hambatan. Biasanya jagoan akan kalah dulu, lalu setelah berusaha lebih keras, ia pun berhasil untuk mencapai tujuannya. Hero akan kembali ke kampung halamannya setelah mendapatkan kekuatan dan transformasi karakter menjadi lebih bijaksana. Jika kita bandingkan, protagonis film berpola time loop tidak harus melakukan perjalanan jauh dari rumahnya seperti di struktur Hero's Journey. Protagonis yang terjebak di time loop justru bisa saja stagnan di tempat tinggalnya sendiri. Meskipun demikian, ada proses perjalanan, pembelajaran, dan perubahan yang dialami oleh karakter utama film time loop seperti yang dialami oleh protagonis Hero's Journey. Protagonis di Hero's Journey melakukan perjalanan untuk alasan eksternal, yaitu demi keselamatan masyarakat di sekitarnya. Sedangkan tokoh utama di film time loop bertransformasi untuk alasan internal, yaitu proses pendewasaan dirinya. Struktur naratif seperti ini bicara tentang transformasi karakter manusia yang setelah gagal dan berusaha lebih keras di percobaan berikutnya, akhirnya berhasil mencapai suatu tujuan. Pola time loop memberikan karakter kesempatan untuk mengalami evolusi dan transformasi seiring perjalanan waktu. Dengan menyelami peristiwa atau pengalaman yang berulang, karakter dapat mengatasi konflik internal, menghadapi trauma masa lalu, serta mencapai pemahaman mendalam tentang dirinya dan dunia sekitarnya. Dalam film Sabar Ini Ujian, lirik dari soundtrack lagu disesuaikan dengan situasi adegan yang ditampilkan. Sebanyak 4 lagu dari DAT Band menjadi musik pengiring film ini, yang benang merah liriknya membahas tentang proses pendewasaan Sabar agar bisa melewati ujian dalam hidupnya secara ikhlas. Dengan demikian, seperti Groundhog Day maupun film-film berpola time loop pada umumnya, film Sabar Ini Ujian sebenarnya berbicara tentang siklus transformasi pendewasaan karakter manusia dalam menghadapi problem hidup yang stagnan. Dengan adanya internet sebagai platform distribusi utama, kita dapat memperkirakan adanya variasi dalam bentuk naratif. Pencerita non-linear memungkinkan pembuat film untuk menyusun struktur cerita baru dengan cara alternatif. Penonton ditantang untuk berpartisipasi aktif karena cerita non-linear membutuhkan imajinasi untuk menghayati berbagai pilihan naratif. Christoph Booth dan Rainer Dietrich menawarkan alternatif baru penceritaan yang disebut sebagai naratif masa depan atau narrating futures, atau disingkat NAFU. NAFU tidak hanya mengangkat tema keterbukaan, ketidakpastian, dan gagasan bahwa masa kini dalam film mengandung banyak kemungkinan berkelanjutan, namun juga menunjukkan bahwa masa depan adalah semacam ruang kemungkinan. Time loop merupakan naratif yang menyajikan masa depan sebagai ruang kemungkinan dengan berbagai kelanjutan yang saling terpisah dan dapat dieksplorasi. Dalam kehidupan nyata, kita hanya dapat mengeksplorasi satu kemungkinan saja. Sedangkan dalam NAFU, beberapa kemungkinan dapat dieksplorasi dengan menyajikan setidaknya satu situasi yang dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya lebih dari satu kelanjutan. Ini disebut sebagai situasi simpul atau nodal. Situasi simpul dalam film Sabar Ini Ujian adalah hari Sabtu 11 April 2020 di kamar tidur Sabar ketika ia terbangun oleh surat telepon dari ibunya. Setiap kali Sabar melewati hari itu dengan aksi yang tidak tepat, maka ia akan selalu kembali pada situasi simpul tersebut. Pada video games, situasi simpul ini diibaratkan checkpoint ketika karakter gagal untuk mencapai tujuannya dan kembali ke titik di mana ia harus mengulangi usahanya lagi. Dalam naratif time loop, peristiwa berfokus pada setidaknya satu karakter seperti tokoh Sabar yang menyadari pengulangan waktu. Seorang karakter hidup dalam periode waktu tertentu yang setelah berakhir atau karakter tersebut mati, maka ia akan kembali untuk mengulangi periode waktu yang sama dengan menggunakan apa yang telah ia pelajari dari putaran sebelumnya untuk mengubah hasilnya. Jika gagal, ia harus coba lagi, gagal lagi, coba lagi, begitu seterusnya sampai berhasil. Dengan demikian, pola naratif time loop bisa dikatakan sebagai jembatan antara medium film dengan wahana video games. Sejak memasuki era seni kontemporer, sekat antar bidang kesenian menjadi semakin melebur dan karakteristik audiens pun semakin interaktif. Apalagi teknologi streaming masa kini memungkinkan penonton untuk bisa menikmati tontonan secara interaktif. Netflix pernah merilis film-film interaktif seperti Black Mirror Bandersnatch dan beberapa film lainnya. Perfilman Indonesia sendiri sudah punya film interaktif berjudul Dengar. Mungkin masa depan perfilman akan berisi film-film interaktif yang memberikan peluang bagi penonton untuk memilih sendiri petualangannya.